Oke, balik lagi di channel bycore.dev. Di video kali ini aku mau jelasin tentang setup dan install dari Purple CMS. Buat kalian yang udah lihat previewnya di video aku sebelumnya, mungkin udah tahu. Tapi di video kali ini bakal aku lebih perjelas lagi tentang menginstal Purple CMS di lokal machine kalian. Oke, sebelumnya kalian bisa download dulu dari repo GitHubku. Kalau kalian sudah download, kalian ekstrak saja di Laragon atau XAMPP yang mana menurut kalian lebih prefer. Lalu jangan lupa jalankan Composer install. Nah, di sini aku udah jalanin sampai sini Composer install. Sekarang aku tinggal masuk ke sini. Localhost setup. Nah, pada bagian ini Purple CMS itu mengecek apakah sistem requirement dari lokal server kalian itu udah cocok atau belum. Misalkan ada yang belum cocok atau ada yang belum aktif extension PHP-nya, nanti dia akan berwarna merah. Misalnya exif-nya belum diaktifin, itu nanti dia warnanya merah. Terus keluar tulisan please enable exif extension gitu. Terus kalau ada merah gitu, halaman setup ini nggak akan muncul. Jadi kalian harus harus centang dulu semua, baru bisa masuk halamannya ini. Oke, di halaman yang pertama ini Purple CMS itu harus nyimpen nama database kalian, username sama passwordnya. Biasanya kalau di lokal username untuk phpMyAdmin-nya biasanya root, terus passwordnya kosong. Kalau memang nggak diisi password, kosongin aja. Nah, di sini cara kerjanya itu setelah kalian isi, nah setelah dipencet next, Purple CMS itu menyimpan ketiganya ini, database name, username, password dalam satu file di folder config database. Nah ini nanti dia akan terenkripsi. Jadi kalau diklik 2 kali nggak langsung kelihatan nama database-nya apa, username-nya siapa, password-nya apa, itu nggak kelihatan. Jadi aku pakai package sebentar. Nah, aku pakai package ini, Decrypt. Kalian bisa cari. Nah, untuk decrypt-nya aku pakai ini. Nah, jadi dia itu bisa bikin AES 256 GCM encryption. Nah, kalau kalian lihat, nah di database.php ini isinya masih default.
Jadi kalau database.php itu isinya masih default, akan keluar halaman setup. Ini belum terenkripsi karena kita belum install. Oke, aku coba install. Database name-nya aku pakai sama seperti yang di video kemarin, Purple Master. Username-nya root, passwordnya kosongin, sesuaikan dengan lokal server kalian. Oke, next. Di proses yang tadi, nah ini keluar kayak gini soalnya dia ke enkripsi, kayak nggak kebaca langsung gitu. Jadi orang-orang nggak bisa lihat langsung, misalnya buka file ini kelihatan, itu nggak bisa. Jadi agak berbeda sama WordPress. Kalau kalian buka file wp-config.php, nanti di sana kelihatan database-nya apa, usernya siapa, passwordnya apa. Jadi kalau di Purple CMS ini aku bikin dia ke enkripsi. Kalian bisa lihat bagaimana dia membuat enkripsi ini di folder src controller setup controller. Nah, fungsi initialize ini jadinya pas pertama kali buka halaman setup itu dia bikin folder export di dalam temporary sama uploads. Terus di folder root, web rootnya dia bikin folder ini dan seterusnya. Nah, jadi saat kebuka halaman index itu, library decrypt ini aku bikin membuat OpenSSL key dulu. Jadi dia akan ngegenerate file yang ini. Nah, secret.key itu fungsinya nanti sebagai kunci untuk mendecrypt dari file database.php yang keenkripsi. Oke. Jadi ini hanya fungsi untuk menampilkannya. Karena aku pakai Ajax. Nah, di sini Ajax processingnya untuk nyimpan database-nya. Oke, secara kasarnya aja ini dapetin dulu post yang dari formnya, nama database-nya, username, password. Ini aku simpen nama aku gabung ketiganya jadi nama database, username, password. Nah, lalu aku bikin nama itu terenkripsi dengan library decrypt nih, dengan modul AS256 GCM. Oke, jadi database infonya ini masukin ke sini. Oke, Zipper ini secret key yang tadi itu. Zipper itu aku taruhnya di Bootstrap. Oke. Nah, jadi di sini library decrypt ini nge-encrypt database info
Nah, ini kuncinya zipper. Jadi zipper ini aku taruh di bootstrap.php di folder config. Nah, ini. Jadi zipper tuh intinya ya ini isi dari ini, secret.key. Nah, setelah itu tulis hasil enkripsinya ke file database.php. So, jadinya kayak gini. Oke, itu bagian setup yang pertama. Nah, di bagian yang kedua ini administrative setup. Di sini Purple CMS itu harus mengumpulkan data lagi, itu set name, lalu username dan password, email untuk admin yang baru pertama dibuat. Jadi set name-nya kita isi aja Purple CMS. Username-nya kita pakai yang kemarin, saya ganteng. Passwordnya ganteng banget. Oke, untuk email kalian jangan lupa isi real email, jangan yang fake, supaya kalian dapat email notifikasi data login kalian. Ini kalian isi aja sesuai lokasi kalian. Asia Singapura. Oke, jadi di halaman ini setelah klik next, sebentar. Nah, dia akan menjalankan fungsi yang ini, ajak administratif. Ini dapetin value dari formnya. Jadi yang paling pertama dijalanin itu yang ini, create table. Create table itu ada di kelas Purple Project Setup. Kalian bisa cari di src Purple Project Setup. Nah, di sini. Jadi di sini tuh ada sebuah fungsi namanya create table. Nah, di sini aku ada beberapa penyesuaian untuk platform Heroku, karena dia untuk yang versi gratis dia nggak bisa pakai MySQL, pakainya Postgres. Nah, ini sintak SQL untuk membuat tabel. Jadi di sini ada 29 tabel. Tabel admins, settings, block types, page templates, dan lain-lain. Ini semuanya pakai sintak SQL. Jadi misalkan kalau kalian mau ada sedikit custom dan menambahkan tabel baru, dan kalian mau setelah setup itu langsung dibuat tabelnya, kalian bisa tambahin di sini. Ini untuk setting. Nah, oke, balik lagi di setup controller. Nah, setelah tabel-tabelnya dibuat semua, ini fungsi untuk mengupdate data yang di tabel yang udah dibuat. Nah, jadi ini dimasukin username password yang dapat di form administratif tadi, dibuatin admin baru. Lalu notify user ini, nah di sini ada fungsi untuk mengirim email. Jadi ini yang mengirim email ke email kalian.
berupa informasi login, yaitu data yang sangat sensitif. Kalian simpan aja. Kalau kalian nggak nemu emailnya di inbox, kalian bisa coba cek di spam. Mungkin dia nyasar ke sana. Oke, kita next. Suruh pakai password yang lebih kuat. Kita isi aja 1 2 3. Oke, processing kita tunggu aja. Oke, cepat banget. Nah, ini tadi tabelnya. Database-nya masih belum ada tabel. Nah, sekarang udah ada. Jadi ini tabel yang dibuat sesuai dengan yang ada di file yang tadi, yang ada fungsi create table-nya di Purple Project Setup. Oke, kita coba cek email. Nah, ini welcome to Purple CMS. Jadi kalian bakal dapat email ini kalau email kalian memang email real, bukan fake, dan kalian lagi dalam keadaan online. Oke, start Purple. Nah, kira-kira sampai segitu untuk pembahasan setup dan install Purple CMS. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat kodenya di setup controller. Yang berhubungan dengan setup itu ada di setup controller, Purple Project Setup, dan di database.php. Misalnya kalian punya pertanyaan kayak gini. Kak, kalau file database.php-nya di encrypt, nanti aku kalau mau lihat aslinya gimana? Nah, itu udah aku buatin caranya supaya kalian bisa lihat isinya. Kalian bisa masuk di dokumentasi. Nah, ini get started. Kalian bisa klik di bagian Purple CLI, bagian database. Nah, ini yang pertama. To view database info, use comment below. Nah, jadi kalian tinggal pakai komen ini. Kalian copy. Nah, kalian tinggal masukin. Jadi forward slash ini untuk di Linux. Kalau kalian pakai Windows, kalian pakai backslash. Nah, jadi di sini kelihatan database name-nya Purple Master, username-nya root, passwordnya kosong. Jadi nggak sembarang orang bisa tahu database.php itu isinya apa. Cuman kalian yang tahu. Oke, itu dulu pembahasan untuk setup dan install Purple CMS. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan ragu-ragu coba Purple CMS aku, karena aku juga butuh feedback untuk kedepannya supaya Purple ini jadi lebih baik. Oke, jangan lupa subscribe channel bycore.dev supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Happy coding guys!